Kita akan membaca firman Tuhan dari Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Ketika Mordekai mendengar apa yang telah terjadi, ia merobek pakaiannya dan memakai kain kurung sebagai tanda sedih. Ia menaburkan abu di kepalanya lalu berjalan di kota sambil menangis dengan nyaring dan pilu. Di depan pintu gerbang istana ia berhenti. Setiap orang yang berpakaian karung dilarang masuk. Juga di segala provinsi orang-orang Yahudi meratap setelah perintah raja diumumkan. Mereka berpuasa, menangis dan mengaduh. Dan banyak di antara mereka memakai kain karung dan berbaring di atas abu. Ketika gadis-gadis dan para pejabat khusus yang melayani Ratu Ester melaporkan kepadanya apa yang sedang dilakukan Mordekai, Ester sedih sekali. Ia mengirim pakaian kepada Mordekai sebagai pengganti kain karungnya, tapi Mordekai tidak mau menerimanya. Kemudian Ester memanggil Hatta, salah seorang pejabat khusus yang ditugaskan oleh raja untuk melayani Ester. Disuruhnya Hatta menanyakan kepada Mordekai apa yang sedang terjadi dan mengapa ia bertindak seperti itu. Maka pergilah Hatta kepada Mordekai di lapangan kota di depan pintu gerbang istana. Mordekai menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi dan berapa uang perak yang dijanjikan Haman untuk dimasukkan ke dalam kas raja sesudah semua orang Yahudi dibinasakan. Mordekai juga memberikan kepada Hatta salinan surat raja yang telah dikeluarkan di Susan dan yang berisi perintah untuk membinasakan orang Yahudi. Ia menyuruh Hatta memberikan surat itu kepada Ester dan menerangkan perkara itu kepadanya. Juga Ester meminta supaya Ester menghadap raja guna memohon belas kasihan bagi bangsanya. Lalu pergilah Hatta kepada Ester dan menyampaikan pesan Mordekai kepadanya. Tetapi Ester mengutus dia kembali kepada Mordekai dengan pesan ini. Setiap orang baik laki-laki maupun wanita yang tanpa dipanggil menghadap raja di halaman dalam istana harus dihukum mati. Itu adalah undang-undang dan semua orang mulai dari penasihat raja sampai kepada rakyat di provinsi-provinsi mengetahui hal itu. Hanya ada satu jalan untuk luput dari undang-undang itu, yaitu apabila raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu. Kalau itu terjadi akan selamat. Tetapi sudah sebulan ini aku tidak dipanggil raja. Lalu Hatta menyampaikan pesan Ester itu kepada Mordekai. Maka Mordekai mengirim peringatan ini kepada Ester. Jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang Yahudi lain hanya karena engkau tinggal di istana. Orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga sehingga mereka selamat. Tetapi kalau engkau tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati dan keluarga ayahmu akan habis riwayatnya. Siapa tahu, barangkali justru untuk saat-saat seperti ini engkau telah dipilih menjadi ratu. Maka Ester mengirimkan berita ini kepada Mordekai. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan untuk berdoa bagiku. Janganlah makan dan minum selama 3 hari dan 3 malam. Aku sendiri dan gadis-gadis pelayanku akan berpuasa juga. Setelah itu aku akan menghadap raja meskipun itu melanggar undang-undang. Kalau aku harus mati karena itu, biarlah aku mati. Lalu pergilah Mordekai dan melakukan semua yang dipesankan Ester kepadanya. Judul yang saya berikan, engkau telah dipilih menjadi ratu. Jadi saya ulangi lagi untuk Bapak Ibu Saudara Jemaat Ambon, bahwa kita ini orang berbahagia. Setiap kali kami mau berkhotbah selalu tanya Tuhan. Jadi setiap judul-judul yang saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara itu bukan saya. Itu Tuhan Allah yang mengangkat saya, yang memberikan bagi saya. Dan setiap kali saya mendapatkan judul dari Tuhan dan firman Tuhan, hati saya selalu bersuka cita. Saya selalu bilang, terima kasih Tuhan, karena sebenarnya saya tidak mampu, saya tidak bisa, tapi Engkau bilang saya bisa, saya mampu. Dan itu yang Tuhan kerjakan, jadi kemuliaan itu buat Tuhan. Saya tetap direndahkan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kejadian dalam kisah ini terjadi, yang kita baca tadi terjadi, kerajaan Persia cukup besar dan kuat. Kerajaan ini terdiri dari 127 provinsi, mulai dari India sampai ke Sudan di Ethiopia. Tidak diketahui secara pasti siapa yang menulis kitab Ester ini, tetapi diperkirakan seorang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia, karena si penulis itu tahu dengan jelas hukum budaya dan norma budaya Persia, dan tidak disebut tentang tanah Yudea dan kota Yerusalem. Jadi kitab Ester menjelaskan tentang seorang pejabat Persia yang bernama Haman, yang sangat marah dan sangat membenci seorang Yahudi yang bernama Mordekai. Akibat kebenciannya, Haman membuat rencana untuk membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi yang tinggal di kerajaan itu. Jadi kebencian yang ada pada Haman berlanjut kepada rencana pembunuhan. Tapi firman Tuhan Mazmur 33 ayat 10
sampai 11, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rencana suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Manusia punya rancangan, bangsa-bangsa punya rancangan, siapa saja punya rancangan. Firman Allah berkata, Tuhan gagalkan, tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang bisa menggagalkan rencana Tuhan Allah. Tidak ada, saudara. Kalau rencana Bapak Ibu Saudara pasti digagalkan Tuhan kalau tidak sesuai. Tapi tidak ada satu manusia di muka bumi yang bisa menggagalkan rencana Tuhan Allah. Kita belajar dari Haman bagaimana rencananya untuk membunuh Mordekai, menyiapkan tiang gantungan, tapi akhirnya dia jatuh di dalam rencananya sendiri. Tiang gantungan untuk Mordekai, dia ada di sana, tergantung di tempat itu. Artinya rancangannya untuk membunuh Mordekai, orang benar itu, bangsa pilihan Tuhan itu, kembali kepada dia. Siapa gali lubang untuk kita, dia akan jatuh dalam lubang itu. Siapa yang buat perangkap untuk kita sebagai orang benar, dia akan terperangkap dalam perangkapnya. Itulah sebabnya kita harus hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan membela kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita baca dalam rancangan Allah, tidak ada satu manusia pun yang menggagalkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyelamatkan orang Yahudi melalui seorang wanita Yahudi yang telah dipilih oleh Raja Ahasweros untuk menjadi ratu. Dan wanita itu adalah Esther, anak Abihail. Pada akhir kisah ini, saudara, Haman digantung di tiang gantungan yang disiapkan untuk Mordekai, orang yang sangat dibencinya. Saya mau katakan, jangan kita benci orang, amin. Tidak boleh ada kebencian di hati kita untuk orang, amin. Karena kalau kita simpan kebencian, lama-lama kita ingin bunuh orang itu. Jadi tidak boleh. Katakan, bersih hati saya. Hati saya bersih, tidak ada kebencian. Nah Bapak Ibu Saudara, akhir daripada kisah ini, orang-orang Yahudi diselamatkan berkat seorang wanita hebat, yaitu Esther. Musuh-musuh orang Yahudi juga dimusnahkan, dan Mordekai menjadi pejabat tinggi di kerajaan itu. Wow, luar biasa. Orang Yahudi mendapat pertolongan, selamat. Tuhan itu sangat dahsyat, saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap peristiwa yang terjadi pasti atas seizin Tuhan, dengan tujuan untuk memenuhi rencananya. Kita lahir di muka bumi dengan rencana Tuhan. Dan karena kita dalam rencana Tuhan, Tuhan mengatur segala sesuatu indah untuk membuat kita mencapai rancangannya. Jadi tidak ada kebetulan. Hal itulah yang kita lihat dari firman Tuhan yang kita baca, di mana Esther seorang gadis yatim piatu. Nah Bapak Ibu Saudara, dia ini yatim piatu, seorang buangan. Tapi saudara, di negeri yang terjajah itulah dia dipilih menjadi ratu. Jadi ingat, bukan kebetulan. Setiap yang terjadi dalam hidup kita bukan kebetulan, tapi semua dalam rancangan Tuhan yang besar. Mana mungkin seorang yatim piatu, mana mungkin seorang buangan hidup di daerah negara besar di mana mereka terjajah di sana, diperbudak di sana. Lalu orang budak ini, buangan ini mau duduk di situ, saudara, coba bayangkan. Itu supranatural, saudara. Hebat itu Tuhan. Di negara yang besar, 127 provinsi, gadis yatim piatu, orang buangan, budak duduk di atas kursi kehormatan, kursi jabatan, kursi kedudukan. Ya, selama hidup benar deklarasikan, mimpikan. Makanya hidup benar bangun mesbah di rumah. Kedudukannya sebagai ratu menjadi sarana untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pemusnahan. Hebatnya Tuhan itu, saudara. Bapak Ibu Saudara, Allah terlibat di dalam peristiwa-peristiwa dunia ini untuk menyelamatkan umatnya, yaitu saudara dan saya, dari kejahatan dunia. Allah sedang bekerja dalam semua peristiwa yang ada di sekitar kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini dan menuntun kita untuk hidup bersama dengannya di kekekalan. Saudara, Tuhan selalu tuntun kita karena kita hidup di dunia bukan seterusnya ya, sementara, tapi Tuhan tuntun kita supaya nanti kita bersama dengan Dia di kekekalan. Itulah tujuan Bapa kita. Jadi kita tidak boleh berpikir buruk tentang Tuhan. Tidak boleh katakan Tuhan tidak adil, tidak boleh sama sekali. Lewati saja semua peristiwa itu karena akhirnya Tuhan tuntun saudara ke kursi kehormatan. Semua itu ada waktunya, saudara. Bapak Ibu Saudara, ingatlah Tuhan selalu bekerja, amin. Bahkan ketika kita tidak bisa melihat secara keseluruhan cerita hidup kita, amin. Tuhan selalu bekerja ketika semua yang kita hadapi terlihat tidak pasti, sangat sulit dan sukar. Tetapi di sana Tuhan tetap bekerja. Saudara punya masalah, persoalan banyak. Saudara mungkin dilihat Tuhan belum lagi, tahun lepas tahun belum Tuhan. Tapi saya mau katakan, Tuhan bekerja secara keseluruhan dalam cerita hidup Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 8, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, amin.
Amin. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk engkau yang mengasihi Tuhan, dengar, Allah turut bekerja. Mungkin sekarang saudara cucur air mata, saudara lagi tertekan stres, belum lagi dengan corona. Tapi dengar saudara, Allah turut bekerja. Entah itu buruk atau baik, supaya mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Kejadian 50 ayat 20, firman Tuhan berkata, kalian, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kalian telah bermufakat untuk buat jahat kepada saya, tapi Allah mengubah kejahatan itu untuk menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Kalau Allah tidak menuntun saya ke Mesir, maka keluarga kita akan mati kelaparan di tanah Kanaan. Tapi Allah tahu, Allah sudah melihat jauh ke depan, peristiwa ini akan terjadi. Yusuf ini orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak terlibat kompromi kejahatan. Kau pergi ke sana walaupun harganya mahal, dibenci, dibuang dalam sumur, kemudian dibeli di pasar budak, kemudian kerja sebagai budak, difitnah, kemudian masuk penjara. Saudara lihat, Yusuf melewati semuanya dengan baik. Allah turut bekerja dalam penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarganya. Kalau dia tidak diutus di sana, saya percaya mereka akan mati kelaparan di tanah Kanaan. Bukankah Tuhan kita baik? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak gadis yang dikumpulkan di benteng Susan. Setiap kali kita jalan dalam rencana Tuhan, tujuan Tuhan, Tuhan buat kita selalu berbeda. Kalau Tuhan menaruh saudara di satu kantor, satu perusahaan, satu bank, saya mau katakan Tuhan akan membuat Anda itu berbeda. Sehingga teman-teman Anda itu akan iri hati, akan sakit hati melihat Anda. Tersenyum terus, buka gigi terus. Ini corona kita ketakutan. Kok ini buka gigi terus, berdoa terus. Jadi saya mau bilang, Esther hadir di wanita-wanita hebat ini. Wanita-wanita yang kasbi kupas ini, wanita itu hadir, Esther itu hadir. Wow, saya mau bilang Tuhan itu sangat hebat. Tapi saudara bayangkan, dari semua wanita-wanita cantik yang ada di benteng Susan, bahkan yang ada di Kekarian hidup Ambon, saudara bisa bayangkan, tak singkir semua. Saudara, Tuhan itu paling hebat saudara. Sangat luar biasa, sangat hebat. Kisah ini untuk kita pelajari. Tapi di balik keberhasilannya, ada seorang laki-laki hebat yang mendukung dia. Saudara itu mau bilang segala sesuatu kalau merencana Tuhan itu selalu Tuhan atur indah. Sangat saudara. Kerjanya Tuhan itu sangat ajaib. Tujuannya datangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Nanti duduk dulu baru ya Tuhan terima kasih. Tuhan itu paling hebat. Jadi saudara bayangkan Esther mengalahkan wanita-wanita cantik yang ada di benteng Susan. Nah kriteria apa yang dimiliki Esther sehingga Esther terpilih sebagai ratu? Yang saya catat di sini pertama, Esther adalah pribadi yang memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, pada abad pertama ketika para rasul memberitakan Injil, banyak wanita menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi suami-suami mereka itu tetap skeptis, ragu. Mereka ragu-ragu saudara, mereka kurang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi wanita-wanita ini selalu percaya. Sebelum betul di air hidup Ambon yang wanita paling banyak. Tapi suami-suami mereka itu skeptis saudara. Ragu-ragu kurang percaya. Mana. Saya bilang mujizat mana. Gitu dong, mulia nyata dulu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kepada wanita-wanita yang mengasihi Tuhan dan suami mereka yang skeptis, itulah Rasul Paulus menuliskan ayat ini. Menurut Rasul Paulus, wanita-wanita ini harus tunduk kepada suami mereka. Tunduk dalam pengertian bahwa wanita-wanita yang sudah mengenal Tuhan ini harus melayani suami dengan baik. Lalu kemudian mengasihi suami Anda. Walaupun suamimu itu, karena dia belum mengenal Tuhan saudara. Jadi kau harus mengasihi dia. Kau harus lihat dia dengan belas kasihan Tuhan. Bahwa suamiku ini perlu ditolong. Kemudian kamu menghormati dia. Rasul Petrus tulis surat ini kepada wanita-wanita ini. Anda sudah mengenal Tuhan. Tunjukkanlah dirimu dalam hal penghormatan kepada suamimu. Layani dia dengan baik. Walaupun dia maki Anda, dia pukul Anda, dia mengeluarkan kata-kata melukai Anda, Anda tetap melayani. Anda tetap berfungsi sebagai ibu yang baik, istri yang baik. Layani dia dengan baik. Mengasihi dia. Amin saudara. Menghormati dia. Sekalipun mungkin dia tidak pantas untuk dihormati karena perbuatannya menyakiti Anda. Tapi Anda tetap menghormati dia. Karena Anda itu sudah mengenal Tuhan. Anda sudah mengenal kebenaran. Tunjukkan sikap itu buat mereka. Jadi bukan menuruti suami ketika suami ajak saudara pancuri orang pemakanan. Jadi bukan menuruti suami ketika suami ajak saudara mencuri bapak pun uang. Jadi maksud Rasul Paulus, Anda tetap menghormati dia.
Anda tetap mengasihi dan mencintai dia. Nah, kalau bapak-bapak dengar ya, Anda di sini maupun di rumah, selalu Anda pakai kata ini untuk sakiti istri Anda. Hehehe, firman Tuhan bilang Ose tunduk, jadi Ose tunduk saja. Tidak masalah Bapak Ibu. Kalaupun perkataan itu keluar dari suamimu, lakukan tugasmu dengan baik. Tetap menghormati dia, tetap melayani dia, tetap mengasihi dia. Karena setiap taburan yang baik, itu akan mengalir untuk suamimu. Dan satu saat suamimu akan berubah. Mungkin suamimu menolak ketika kau berbicara tentang Tuhan. Ketika kau injili dia, ketika kamu mengatakan, Pak ini luar biasa ya, saya mengalami mujizat Tuhan, saya harap Bapak juga hidup dalam Tuhan, saya mau ajak Bapak ke gereja. Aduh, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, laki-laki pengharga diri itu tinggi. Kalau kita injili suami kita katakan sesuatu yang hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan, dia itu hatinya, dia itu harga dirinya terluka karena dia tidak mau diajari. Mana suami-suami mau istri ajar dia? Amin. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saat itu wanita-wanita yang sudah mengenal Tuhan ini bicara, Pak, Tuhan bangkitkan orang mati, Tuhan sembuhkan orang buta melihat. Suami saya bilang, siapa sih ajar kata? Makanya Paulus bilang, hormati sepun suami itu. Kasih dia pujian. Pulang di gereja, kalau sampai gereja jangan saudara ambil air siram dia. Saudara peluk dia. Firman Tuhan luar biasa Pak. Makanya kalau wanita-wanita mau tahu suami berubah, betul gak bilang keras-keras saudara. Hei, saya berubah. Anda sudah mengenal Tuhan. Anda sudah mengalami kasih Tuhan. Kan suamimu belum. Jadi saya bilang sekali lagi, wanita-wanita, istri-istri, jangan jadi guru, ibu guru pas saudara punya suami. Jangan saudara, kalau suami bilang apa dulu dengar saja. Sekalipun saudara tahu, oh iya Kak, puji Tuhan juga Pak. Sudah cukup. Jangan Anda bikin diri jagoan terlalu. Jangan bikin diri jago lebih dari suami. Jangan ya wanita-wanita dengar. Itu di atas Anda tuh ada laki-laki itu suami. Ini di atas ada suami. Semakin bikin diri bodoh, saudara punya laki semakin sayang. Karena dia pikir dia pintar, padahal dia yang bodoh. Istri bertobat ya hari ini ya. 1 Petrus 3 ayat 1, mari kita lihat. Demikianlah juga kamu hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan. Itu yang Petrus bilang pada orang-orang itu. Jangan bicara banyak, khotbah-khotbah apa terlalu banyak, dulu tak dosa lah saya berdoa. Jadi saya mau bilang untuk istri-istri yang kekasih dalam Tuhan, mari berubah, amin. Kalau suamimu belum ada di sini, saudara mulai menghormati dia, melayani dia dengan baik, menghormati dia. Amin, mengasihi dia. Nanti ada waktu kan dia sadari bahwa Anda itu orang penting buat dia. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari istri-istri berubah. Jangan bilang suami Anda berubah, tidak. Anda sudah mengenal Tuhan. Anda sudah mengenal jalan-jalan Tuhan. Sedangkan suami Anda itu belum mengenal. Jadi Anda harus menunjukkan, ingat, satu tindakan itu, perbuatan itu lebih dari 1000 kata-kata. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karakter yang diubahkan ini disebut oleh Petrus sebagai perhiasan yang tidak binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, wanita itu selalu berhubungan dengan hal-hal itu. Dia suka keindahan, dia suka bagus. Tapi perhiasan yang sejati tidak rusak oleh apapun, tidak lekang dimakan waktu. Nah 2 karakter yang disebutkan Rasul Petrus tadi adalah roh lemah lembut dan tentram. Ini karakter langka. Dan bukan hanya untuk wanita, tetapi juga untuk semua manusia secara keseluruhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki 2 karakter ini, yaitu roh lemah lembut dan tentram. Harus dimiliki oleh semua orang, bukan saja untuk wanita. Petrus berkata kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan dalam, saudara. Bukan kecantikan luar. Kecantikan dalam atau inner beauty. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 tadi kita sudah baca. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ini adalah kecantikan dalam, saudara, inner beauty. Jadi kecantikan dalam yaitu, saya catat di sini, roh yang lemah lembut. Saudara, apa itu roh lemah lembut? Roh yang lemah lembut adalah hati yang rela dan bersedia dibentuk oleh Tuhan pada situasi apapun, pada saat-saat yang menyakitkan, pada saat yang menyedihkan, pada situasi yang kacau, yang sulit dan tidak mungkin. Dalam menghadapi kondisi ini, Anda memiliki roh lemah lembut. Artinya Anda bersedia, Anda rela dibentuk oleh Tuhan dalam setiap proses yang menyakitkan. Saudara tahu, dalam kesakitan pun proses Tuhan terjadi untuk sesuatu bagi kita. Seperti tadi saya bilang itu, Yusuf, dia rela saudara dibentuk
dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita lihat dia hidup di rumah bapaknya tuh mewah, anak dikasihi, dicintai, dia lebih disayang semua saudara-saudaranya. Itu dia, bahkan dibuat jubah indah. Tapi ketika masuk dalam pembentukan Tuhan, dalam masa yang menyakitkan sebagai budak, ketika difitnah dia rela, dia bersedia dibentuk. Kadang-kadang kita tidak mau untuk dibentuk Tuhan lewat situasi-situasi yang sulit. Kita selalu berkata, Tuhan sampai sudah, selesai sudah, beta yang kuat lagi. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kecantikan dalam inner beauty itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan, sangat penting. Tuhan tidak pernah lihat luar saudara, karena luar itu kamuflase. Tuhan selalu lihat dalam kita, yaitu hati. Hati yang rela, hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Dalam kondisi yang menyakitkan di kantor, mungkin Anda menghadapi banyak masalah. Di tempat-tempat Anda berbisnis, di tempat-tempat Anda bekerja, pegawai swasta, pegawai negeri, ada banyak hal yang menyakitkan saudara, ada ketidakadilan di sana, ada hal yang menyakitkan, ada situasi yang kacau. Aduh saya melihat, aduh sulit sekali. Tetapi Anda harus bersedia rela untuk masuk dalam proses ini saudara. Jadi sekali lagi ini bukan untuk wanita, tapi untuk kita semua. Anda semua harus memiliki hati yang rela dan bersedia dibentuk Tuhan dalam proses-proses yang menyakitkan. Yang kedua, roh yang tentram. Artinya roh yang tidak khawatir dan tidak panik dalam keadaan apapun. Entah dalam tekanan, persoalan badai, masalah dan sebagainya. Anda tidak khawatir, Anda tidak panik. Saudara dan saya itu kita orang benar. Amin. Katakan saya orang benar. Karena kita orang benar, kita punya akar itu tertanam kuat. Badai masalah datang, kita tetap berdiri. Amin. Bahkan penglihatan disampaikan kemarin tuh, Tuhan bolak-balik ini orang-orang terlempar keluar. Pastor ini berkata kepada Tuhan dalam penglihatan itu, Tuhan lalu kita sebagai orang benar di mana kita? Tuhan bilang tenang lihat itu. Jadi mungkin Tuhan tak error sedikit saja, tapi Tuhan tetap tegak karena akar kita itu kuat. Kita berakar dalam Tuhan. Memang masalah banyak saudara, kita bisa goncang, tapi kita tetap berdiri. Amin. Kita tetap kuat. Karena apa? Tuhan tolong kita. Jadi lewati saya semua proses. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan masalah yang kita hadapi di kantor, di rumah itu menguasai kita. Kita harus menguasai masalah itu. Kita harus menguasai persoalan itu. Kita harus kuasai akang. Jangan biarkan akang kuasai kita. Lalu kita dulu menangis. Kenapa sih terjadi? Apa yang belum beres Tuhan? Bukankah saya sudah doa, sudah puasa? Apalagi Tuhan, apalagi? Saya bilang hari ini robah cara pikir Anda. Robah mindset Anda itu salah. Karena Tuhan belum selesai proses dengan Anda. Ada berkat besar di sana. Cuma Anda harus melewati proses ini. Coba bersabar dan lewati saja. Nanti juga waktu Anda sudah lelah, Tuhan bilang cukup, prosesmu sudah selesai. Kalau belum selesai proses, jangan Anda keluar. Karena kalau Anda keluar dari proses itu, proses yang Tuhan berkat yang Tuhan taruh, promosi, jabatan, kedudukan, berkat-berkat besar dikasih buat orang lain. Karena Anda tidak bertahan. Jadi bersabar saja. Amin. Kan kita tidak selamanya menderita. Ada waktunya kita dibawa keluar dari penderitaan. Kita tidak selamanya ada di lorong yang gelap seperti apa yang Bapak Gembala kita sampaikan. Tidak selamanya kita ada di lorong yang gelap. Nanti juga kita akan keluar melihat cahaya. Ada kemenangan, ada keberhasilan, ada kesuksesan. Jadi Tuhan mau kita bersabar. Istri-istri bersabar saja. Kalau suamimu belum berubah, kalau suamimu belum percaya Tuhan sungguh-sungguh, Anda tetap melewati itu proses. Jangan keluar dari proses itu, lewati saja. Mungkin Anda berdoa banyak untuk suami, untuk anak-anak berubah, tapi tidak ada perubahan. Saya mau bilang, berdoa saja. Jadi saudara yang kekal, itu proses saudara. Lalu masa-masa itu mereka datang berdoa. Saya bilang terlambat tidak boleh berdoa. Jadi saudara lihat Tuhan bawa orang tuh naik-naik begitu. Orang tidak mau melewati proses. Puji Tuhan. Saya bilang memang tidak gampang saudara pembentukan itu. Tetapi akhirnya juga jadi baik. Amin. Atau hidup dengan Bapa yang gaya hidup disiplin tinggi. Sekarang kalau cepat. Betul lang. Bapa sudah dimuliakan. Tapi budaya itu dalam mulut. Cepat. Seperti ketong sudah ini. Walaupun dulu itu ketong hati sakit. Tapi ketong lewati. Akhirnya sekarang ketong jadi bagus saudara. Amin. Jadi lewati saya proses itu. Amin. Karena Tuhan punya tujuan dengan Bapak Ibu Saudara. Tidak selamanya menangis. Tidak selamanya susah. Tidak selamanya sempung uang. Tidak selamanya saudara punya persoalan. Ada waktu itu bilang sampai saudara menangis. Ini para OC. Asal saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan. Karena saudara rasa sulit sekali. Masalah saya aku berbelit-belit. Kapan keluarnya? Di mana Tuhan saya mau keluar? Tapi Tuhan tahu cara untuk menolong Anda. Ya tidak perlu sedih, tidak perlu tertekan. Karena ada masa di mana Tuhan bilang jalan sini. Sebelum proses sudah selesai. Amin. Tidak ada air mata lagi. Yang ada sukacita. Yang ada kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, Esther bersedia dibentuk Tuhan. Dia tidak mengeluh meratapi nasibnya sebagai anak yatim piatu. Dia melewati semua proses dan memainkan peranannya sebagai gadis baik dan penurut. Firman Allah berkata Esther itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Elok perawakan artinya dia memiliki tubuh yang indah.
tubuh yang bagus, tubuh yang cantik. Tapi yang lebih luar biasa, Esther memiliki kecantikan dalam, inner beauty. Itu sebabnya Esther dikagumi oleh setiap orang yang memandangnya. Ketika Anda memiliki inner beauty, Anda akan disukai, disenangi, dikagumi oleh orang-orang berjumpa dengan Anda. Selama Anda punya hati ini bersih, saudara. Selama Anda punya hati rela untuk diproses Tuhan. Selama Anda bersedia diproses Tuhan. Dan ketika Anda memiliki karakter yang tadi saya bilang, lemah lembut itu. Di mana saja Anda berada, Anda disayangi, disukai, dicintai, dikagumi. Amin, saudara. Di mana-mana orang senang lihat kita, di mana-mana orang senang mencari kita. Kalaupun mereka ketemu kita, wow, sangat rindu, sangat senang. Saudara-saudara, Esther pasal 2 ayat 9. Hegai kagum melihat Esther dan suka kepadanya. Amin. Karena dipercaya dengan inner beauty. Amin. Di sini datang sebagai gadis yatim piatu. Ya Tuhan, ini kan kasih kupas lalu beta. Beta kan gadis yatim piatu, tidak. Makanya saya bilang buat saudara, jangan pernah bilang beta miskin. Jangan. Beta anak orang miskin. Jangan, saudara. Anda boleh terlahir dari keluarga itu, tapi Tuhan akan bentuk Anda untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Jangan pernah bilang beta gadis yatim piatu, beta bapak sumati. Lara tapi dari dulu kala sampai sekarang. Tidak perlu. Anda harus belajar dari Esther. Dia anak yatim piatu, tapi dia memiliki inner beauty. Dia rela diproses. Dia rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, ini yang berjalan orang suka ledong. Kita lihat Esther 2 ayat 16 sampai 18. Demikianlah pada tahun ke-7 pemerintahan Ahasweros pada bulan 10, yaitu bulan Tebet, Esther dibawa menghadap Raja Ahasweros di istana raja. Ia menyenangkan dan membahagiakan raja lebih dari gadis-gadis lain. Selama Anda berjalan dalam inner beauty, saudara dengar? Wow. Maka raja bilang apa dari semua gadis-gadis? Ini boleh. Dia menyenangkan beta hati. Ini boleh. Amin, saudara. Beta suka dia. Jadi Esther berjalan dengan hati, memiliki roh lemah lembut dan tentram, membuat raja sampai harus berdiri dan memasang mahkota di kepala seorang wanita yatim piatu, seorang wanita buangan, seorang wanita yang diperbudak di daerahnya. Raja tidak pernah tahu bahwa ini orang Yahudi, ini budak, ini orang buangan. Raja tidak pernah tahu, saudara. Jadi Esther dikagumi bukan saja oleh Hegai, tetapi juga dikagumi oleh raja. Wow, saudara, itu sangat luar biasa. Bahkan firman Tuhan bilang, raja buat pesta. Raja mengadakan pesta besar sebagai penghormatan kepada Esther. Mengundang semua pegawai serta pembesarnya. Dan mengumumkan hari libur di seluruh kerajaan. Dan membagikan hadiah berlimpah-limpah. 127 provinsi bersuka cita, berpesta bersama raja. Karena hati raja sangat suka kepada Esther. Saudara, kalau hati kita senang, kita mau berikan apa saja buat orang. Raja punya hati senang melihat gadis ini. Dari semua gadis, ini aku taruh mahkota. Engkau pantas mendapatkan penghormatan. Engkau pantas untuk menggantikan Ratu Wasti yang tidak menghormati aku. Engkau pantas, Esther. Engkau pantas. Engkau mencuri hatiku. Aku begitu jatuh cinta untuk kamu, menyayangi kamu. Kau begitu menyukakan aku. Amin, saudara. Jadi jaga hati ini, jangan simpan banyak hal. Para wanita yang dikasihi Tuhan, jangan berusaha percantik bagian luar, saudara. Penampilan luar, penampilan tubuh Anda dengan berbagai perawatan. Jadi semua bilang bagi wanita-wanita GKRI Hidup Ambon dan setiap wanita mengikuti acara saya pagi ini, percantik hatimu, jangan luar. Karena itu, yang di luar itu palsu dan akan lekang oleh waktu. Amin, saudara. Kita bersyukur ya, virus di kita sudah mulai menurun. Saya bilang Tuhan itu karena ada doa yang dinaikkan. Ini wanita-wanita yang suka berdoa, datang bateria per Tuhan. Ya, ini wanita-wanita yang setiap Sabtu datang menyembah. Amin. Setiap pagi di bawah naikkan doa. Ini manusia-manusia yang cantik hati. Jadi ini waktu Anda berdiri sebagai wanita untuk percantik batin Anda dengan firman Allah. Anda harus percantik batin Anda dengan firman Allah, dengan kebenaran, bukan cantik luar Anda. Firman Tuhan bilang kecantikan itu bohong. Kemolekan itu bohong ya. Kecantikan itu sia-sia. Itu bohong-bohong saya seperti saya bilang. Tetapi kecantikan hati itu yang Tuhan cari. Jadi wanita-wanita, cantik dulu hati Anda. Kalau hati sudah cantik, di luar itu tetap cantik. Itu yang dimiliki Esther. Kecantikan di dalamnya membuat dia cantik di luar. Makanya dikagumi, disenangi, dicintai. Orang-orang memandang dia, mengagumi dia. Saudara tahu waktu Esther masuk ke dalam benteng Susan,
dalam konteks wanita-wanita cantik itu, saudara tahu, semua orang terpesona dengan Ester. Semua orang memuji-muji kecantikannya. Semua orang kagum tentang dia. Semua orang melihat dia sangat kagum. Kenapa saudara? Karena batinnya ini cantik batin. Hati yang rela menerima. Hati yang rela dibentuk. Ya, sakit memang saya hadapi hidup. Tapi saya tetap berdiri dalam kekuatan Tuhan. Itu kemuliaan Tuhan terpancar buat dia. Makanya semua orang lihat dia, wow. Setiap kali Anda bangun hubungan dengan Tuhan, kemuliaan Allah itu terpancar. Anda menjadi wanita yang bercahaya, ceria, sukacita, senang. Semua orang melihat Anda senang. Amin saudara. Jadi sekarang cantik hati Anda, cantik batin Anda, itu tidak lekang oleh waktu. Dan itu yang mau Anda kepada kekekalan. Bukan perhiasan-perhiasan yang ada di luar tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, suatu saat Daud juga pernah buat keputusan untuk membunuh Nabal, suami Abigail. Itu kemarahan Daud sangat memuncak karena dia menghina Daud. Tapi saudara tahu, Abigail, istri daripada Nabal yang bebal itu muncul dalam keadaan yang sangat kritis. Dengan kelemah lembutannya, Abigail menenangkan hati Daud. Saudara tahu, Daud sudah berkata kepada panglima-panglima tentara-tentaranya, ayo kita pergi sekarang ke rumah Nabal, musnahkan semua yang ada di sana. Tidak ada boleh satu pun yang luput. Karena perkataannya itu menghina Daud. Daud sudah berbuat baik, jaga itu, dia punya kambing domba waktu pelarian di gunung-gunung. Dijaga kambing dombanya. Sampai itu karyawan-karyawan Nabal bilang, wow, waktu kami jaga domba, kambing domba Tuhan, semuanya baik-baik, tidak ada yang hilang. Tidak ada seekor pun. Karena Daud dengan pasukannya menjaga kami sekeliling kami. Tidak ada domba-domba atau kambing yang hilang. Semuanya sehat dan baik-baik. Lalu ketika kondisi itu Daud bilang pergi ke sana. Bilang Raja Daud, kita butuhkan makanan. Siapa Daud? Saudara tahu kata-kata yang dia keluarkan itu membangkitkan amarah Daud. Daud bilang sebelum matahari terbenam menyingsing, aku akan bunuh dia. Kita semua pergi habiskan mereka. Tapi saudara lihat Abigail datang menenangkan hati Daud yang lagi kritis itu. Kelemah lembutan Abigail merupakan gabungan dari keberanian dia sebagai wanita. Dia berani berjalan. Dia tahu ini sangat berbahaya. Betul kan? Bujang-bujang sudah bilang, aduh ini Daud sangat marah. Waktu mereka pergi tidak bawa makanan sangat marah. Dan mereka akan membunuh kita. Saudara tahu ini wanita hebat ini Abigail. Bukan saja dia berani tapi dia jiwa berkorban. Ayo bawa kue kismis, bawa roti, bawa madu, bawa anggur, bawa semuanya. Naikkan semuanya. Kita pergi berjumpa dengan Daud. Sementara Nabal yang bebal bodoh lagi minum-minum mabuk di dalam rumah. Saudara lihat dia berani ambil keputusan. Dia berkorban bawa makanan. Dan dengan kerendahan hatinya dia datang. Dan dia bersujud di Daud. Daud, jangan musnahkan Nabal. Memang dia Nabal, dia bebal, dia bodoh. Jangan Tuhan mengotori tangan Tuhan dengan orang bodoh seperti gitu. Tuhan itu disiapkan untuk raja besar. Jangan Tuhan. Saudara tahu Abigail bersujud di hadapan itu Daud. Dan hati Daud yang lagi membara ingin membunuh. Hati itu pelan-pelan tersurut oleh seorang wanita yang bernama Abigail. Daud berkata kepada Abigail, terpujilah kebijakanmu. Terpujilah engkau sendiri. Wow, saudara hebat bukan? Kalau tadi kamu tidak datang dalam kelemah lembutanmu, kerendahan hatimu, maka aku pun akan bunuh semua termasuk kamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, dengar. Di zaman akhir ini, dalam masa percepatan ini, Tuhan mencari wanita-wanita seperti Abigail. Tuhan mencari wanita-wanita seperti Esther. Adakah Tuhan dapatkan untuk Anda? Dia mau berdiri saudara. Kalau Abigail tidak berdiri, suaminya dan seisi rumahnya, termasuk penjaga-penjaga hamba-hambanya, semua mati lenyap. Tapi ada seorang wanita hebat yang bernama Abigail, melunakkan hati seorang raja yang lagi kritis dan emosi, meredahkan emosinya sehingga proses pembunuhan itu tidak terjadi. Itulah sebabnya Daud berkata, terpujilah kebijakanmu. Artinya Daud bilang, aduh kamu itu wanita hebat. Kamu bisa redahkan saya punya emosi. Kau wanita hebat. Amin saudara. Terpujilah engkau sendiri. Engkau wanita luar biasa. Makanya setelah Nabal mati, dibunuh karena hukuman atas dia, Daud berkata, pergilah ambil Abigail jadi istri buat saya. Tadi jadi bini daripada laki-laki bodoh buta huruf bebal, tapi sekarang naik jabatan jadi istri raja. Senang kasihan saudara? Dia punya level itu naik ke atas karena dia tahu bayar harga untuk sebuah persoalan. Dia dibawa naik tinggi, level hidupnya dibawa naik. Nah Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak, pria-pria, laki-laki. Tadi saya sudah bilang untuk ibu-ibu,
Jangan percantik diri di salon-salon kecantikan. Semakin percantik diri, semakin laki kerja keras. Nah, pria-pria, bapak-bapak, laki-laki, percantiklah pikiran dan hati Anda dengan firman Tuhan. Jangan mengotori hati Anda dengan gambar-gambar porno, dengan film-film porno. Anda berhenti, ini masa percepatan. Kalau tiba-tiba SK datang, Anda lagi nonton film porno, maka Anda punya tempat neraka. Yang mendengar khotbah saya mau bilang, Anda berhenti dari kebiasaan Anda untuk nonton film porno. Kalau Anda tidak berhenti juga, Tuhan berperkara dengan Anda. Hentikan perbuatan Anda yang tidak benar itu. Bapak-bapak, pria-pria, laki-laki, jangan habiskan waktu Anda. Jangan percantik telinga Anda dengan hati Anda dan pikiran Anda. Ketika Anda duduk di kedai kopi, rumah-rumah kopi, habis bicara segala macam tentang pekerjaan, tutup dengan wanita siapa sih yang paling cantik? Wanita siapa sih yang dibayar murah? Yang ini kelasnya tinggi, ini bayar juta. Tidak membawa keuntungan bagi Anda. Itu akan menghancurkan Anda. Jadi bapak-bapak, percantiklah pikiran Anda, hati Anda dengan firman Allah. Dan itu akan membawa Anda kepada kekekalan. Selama Anda percantik hidup Anda dengan hal-hal yang kotor dan najis, itu akan menghancurkan hidup Anda. Bapak Ibu sudah diberkati, bersihkanlah mata Anda, bersihkanlah pikiran Anda, bersihkanlah hati Anda. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai ratu, Esther diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Ayat 11, ini persoalan yang Esther hadapi sebagai ratu. Tadi sudah senang dapatkan kemenangan dalam konteks untuk memilih ratu. Esther sudah dapatkan, sekarang naik jadi ratu, masalah baru muncul. Jadi sebagai ratu, Esther diperhadapkan dengan situasi yang sulit, sangat sulit buat dia saudara. Dalam situasi inilah Mordekai kirim pesan buat Esther. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu, kadang katong pikir, Tuhan beta mau dapat kedudukan ini, beta mau dapat jabatan ini. Katong merendukan, beta mau kaya Tuhan, orang-orang kaya, beta juga mau kaya. Tuhan kenapa beta yang kaya? Beta mau kaya Tuhan. Tapi beta bilang buat saudara, jadi orang kaya itu masalah banyak. Kalau Anda rindu mau naik ke atas itu masalah banyak. Jadi tunggu waktu dulu baru Anda naik. Itu artinya Tuhan sudah siapkan Anda untuk hal itu. Kalau sekarang Anda belum punya uang banyak, Anda bersyukur. Amin. Karena nanti kalau Anda punya uang banyak, itu persoalannya tambah banyak. Jadi kalau Anda lagi diproses dengan keuangan, sabar saja. Karena nanti kalau sudah dipercayakan uang yang lebih banyak lagi, Anda sudah bisa menghandlenya. Jadi sudah lihat Esther berpikir, aduh puji Tuhan saya sudah naik jadi ratu, mendampingi suami saya. Semua orang melihat kami, 127 provinsi melihat gambar-gambar Esther wanita cantik. Tapi saudara dia juga punya persoalan. Karena kita berpikir orang kaya ini sembung persoalan. Tapi saya mau bilang buat saudara, semua orang di muka bumi punya persoalan. Amin. Supaya selalu saudara berpikir saya punya persoalan, orang tidak. Semua orang punya persoalan. Mordekai mengirim pesan kepada Esther, kita baca Esther 4 ayat 13. Dalam situasi inilah Mordekai mengirim pesan kepada Esther. Esther, kamu harus bertindak. Iya. Jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang Yahudi lain hanya karena engkau tinggal di istana. Sudah lihat yang 11 tadi. Setiap orang baik laki-laki maupun wanita yang tanpa dipanggil menghadap raja di halaman dalam istana harus dihukum mati. Itu adalah undang-undang dan semua orang mulai dari penasihat raja sampai kepada rakyat di provinsi-provinsi mengetahui hal itu. Hanya ada satu jalan untuk luput dari undang-undang itu, yaitu apabila raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu. Kalau itu terjadi, ia akan selamat. Tetapi sudah sebulan aku ini tidak dipanggil raja. Jadi Mordekai sudah berjalan lolong-lolong di dalam benteng Susan itu dengan pakai kain kabung. Esther suruh dia punya pembantu, coba tanya itu pengawalnya, coba tanya ada apa Mordekai seperti gitu. Lolong-lolong, menangis berkabung, ini ada apa? Karena dia kan di dalam istana, dia tidak tahu apa-apa. Ini kota benteng, benteng Susan sudah gempar. Semua orang Yahudi akan dibinasakan. Surat-surat sudah dikirim, gempar benteng Susan. Tapi ratu tidak tahu apa-apa. Makanya Mordekai berjalan. Kalau orang pakai pakaian kabung tidak boleh mendekat istana, saudara. Itu aturannya begitu. Dia boleh di jalan-jalan, tapi mendekat istana tidak boleh. Jadi itu ada apa Mordekai seperti itu? Ini bawa pakaian buat Mordekai. Ada apa sih? Ini ketun semua sudah keluar, ketun harus mati. Esther, saya harus berdiri untuk bangsa ini. Sudah tahu tadi dia bilang untuk pamannya atau ayah yang dia sudah angkat, paman, sepupu, tapi sudah diangkat sebagai anak. Dan pasti dia bilang, Bapak kan tahu ini aturan media Persia sudah begini, cap raja sudah diana, tidak bisa dibatalkan. Lalu Bapak tahu, semua orang tahu masuk menghadap raja tetap mati. Lalu raja belum panggil beta selama 1 bulan. Tapi saudara tahu tadi Mordekai bicara keras buat dia ayat 13 tuh. Jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang Yahudi lain hanya karena engkau tinggal di istana.
14. Orang Yahudi pasti akan dapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga sehingga mereka selamat. Tetapi kalau engkau tetap berdiam diri saja dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati. Keluarga ayahmu akan mati, akan habis riwayatnya. Siapa tahu barangkali justru untuk saat-saat seperti gini engkau telah dipilih untuk menjadi ratu. Saudara, saya baca firman Tuhan ini waktu Tuhan bicara engkau telah dipilih menjadi ratu. Saya ulang-ulang Akang, engkau telah dipilih. Wow saudara. Jadi saudara, Mordekai ini seorang bapak sekaligus ibu yang hebat buat ini Ester. Ini peringatan keras buat kamu Ester. Kalau kamu tidak tolong, dari pihak Yahudi tetap ada pertolongan. Artinya dia mau bilang katong orang Yahudi percaya Tuhan Allah. Tuhan Allah itu akan tolong katong. Amin saudara. Pihak lain itu berbicara tentang Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu akan tolong kita. Kalau engkau tidak bertindak untuk menyelamatkan bangsamu, dengar. Sekalipun engkau ada di istana, engkau tidak lumpuh. Kalau engkau diam saja, keluarga ayahmu akan habis. Bahkan engkau juga akan habis. Saudara, ini peringatan yang sangat keras dari Mordekai untuk Ester. Pernyataan, peringatan, teguran. Mordekai menyadarkan Ester akan statusnya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan kedudukannya sebagai ratu yang telah diangkat Tuhan. Supaya Ester memainkan peranannya sebagai seorang ratu. Wow saudara, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu amat baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hebat. Jadi itu yang dia kasih tahu buat Ester. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tadi saya bilang Ester terpilih sebagai ratu itu karena roh yang lemah lembut satu. Yang kedua, Ester adalah pribadi yang menghormati otoritas. Kenapa Ester dipilih sebagai ratu saudara? Karena pertama memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Yang kedua, Ester adalah pribadi yang menghormati otoritas. Pasal 2 ayat 10, Mordekai berkata kepada Ester, jangan kasih tahu bahwa engkau itu orang Yahudi. Tidak boleh engkau kasih tahu. Ini dia menghormati otoritas. Dia yang kasih tahu dia punya bangsa. Jangan kasih tahu bahwa kamu itu orang Yahudi, itu kan berbahaya. Karena kamu itu budak, kamu juga orang buangan, kamu cuma orang buangan. Bahkan ayat 13 dan 15 berkata, pada waktu seorang gadis menghadap raja, ia boleh memakai apa saja menurut kesukaannya. Maka tibalah giliran Ester untuk menghadap raja. Ester adalah anak Abihail, saudara sepupu Mordekai yang telah mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Ester dikagumi setiap orang. Ester berpakaian menurut petunjuk dan nasihat Hegai. Ester menghormati otoritas pertama untuk Mordekai. Jangan bilang ya kamu orang Yahudi, dia ikuti. 2, semua orang wanita mau masuk menghadap raja harus berpakaian. Mereka berpakaian sesuka hati. Tetapi Hegai kasih nasihat buat Ester, kamu harus berpakaian seperti gini. Dan Ester mengikuti. Kalau Anda mau jadi orang yang dipromosikan Tuhan, bukan saja roh lemah lembut dan tentram Anda miliki, tapi Anda harus memiliki pribadi yang menghormati otoritas. Amin saudara. Anda harus menghormati otoritas yang ada di gereja. Anda harus menghormati otoritas di mana Anda bekerja. Penghormatan kepada otoritas membuat Anda mendapat upah penghormatan. Selama Anda tidak menghormati otoritas, Anda akan hancur. Jadi kalau otoritas sampaikan apa, Anda harus belajar mengikuti seperti Ester. Tidak boleh sampaikan kamu orang Yahudi. Dan Ester melakukannya. Ini seorang yang menghormati otoritas. Yang ketiga, kenapa sampai dia dipilih menjadi ratu? Karena Ester adalah pribadi yang tidak kompromi dengan kejahatan. Pasal 2 ayat 21 dan 22. Pada suatu hari ketika Mordekai sedang bertugas di istana, 2 orang pejabat khusus raja, yaitu Bigtan dan Teres, bersekongkol hendak membunuh Raja Asperos karena mereka sangat membencinya. Rencana itu diketahui Mordekai dan ia segera menyampaikan kepada Ester tanpa membuang waktu. Ester menceritakan semua kepada Mordekai. Saudara lihat kejahatan yang terjadi dalam kerajaan di istana itu disampaikan Ester. Ester tidak menyembunyikan dan menyimpan kejahatan yang sementara dibuat. Kalau saja Ester tidak kasih tahu, saya percaya raja akan tamat riwayat. Tetapi ada seorang Ester yang tidak kompromi dengan kejahatan. Dia seorang wanita jujur. Bahkan Kejadian pasal 37 ayat 2 ada satu kisah di sana di mana Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf seperti dengan ini Ester, kesalahan-kesalahan tidak disimpan, kejahatan saudara-saudaranya dia tidak simpan, tapi dia mengatakannya kepada bapaknya. Setiap kali Anda berbicara tentang kebenaran, setiap kali Anda membuka kedok-kedok kejahatan, orang-orang selalu menentang Anda, orang-orang selalu membenci Anda. Jadi saya mau bilang mulai sekarang jemaat hidup Ambon, belajarlah tidak boleh kompromi dengan dosa. Kalau Anda mau naikkan Tuhan di posisi tinggi, menduduki tempat-tempat terhormat, tempat-tempat penting, saya mau katakan belajar untuk tidak boleh kompromi dengan kejahatan. Sekecil apapun kejahatan itu, Anda tidak boleh kompromi. 3 hal ini yang membuat Ester diangkat, dipromosikan Tuhan menjadi ratu dalam benteng Susan, kerajaan Persia.
Jadi Bapak Ibu Saudara, posisi bukanlah jabatan bergengsi pada tanda orang berhasil dalam karir. Itu bukan. Karena Allah memberikan posisi kepada saudara dan saya untuk tujuan Tuhan. Allah memberikan posisi sebagai ratu karena Allah melihat jauh ke depan akan terjadi satu kesulitan besar yang akan menimpa umatnya, bangsa Israel. Maka Allah terlebih dulu mempersiapkan Esther untuk duduk di kursi itu. Betul saudara? Hal yang sama tadi saya bilang untuk Yusuf juga. Allah menyiapkan mereka. Jadi Mordekai, Esther berpikir dari perspektif iman bahwa posisinya sebagai ratu merupakan campur tangan Allah untuk selamatkan bangsanya. Pasal 4 ayat 14. Orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga sehingga mereka selamat. Tetapi kalau engkau tetap diam dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati dan keluarga ayahmu akan habis. Siapa tahu barangkali justru saat seperti ini engkau telah dipilih menjadi raja, menjadi ratu. Jadi saudara lihat, paling penting orang di belakang Anda untuk mendorong Anda maju. Semua bilang untuk jemaat hidup Ambon, hargai pemimpin-pemimpin komsel Anda, pemimpin-pemimpin Anda, gembala-gembala komsel Anda. Amin. Untuk anak-anak muda, komsel-komsel pemuda, semua bilang Anda perlu bersyukur buat Tuhan karena Anda punya pemimpin-pemimpin yang hebat. Amin saudara. Jadi Anda jemaat hidup Ambon, khususnya anak-anak muda, Anda bersyukur kalau dinasihati. Seorang pemimpin, dia sudah tahu ke depan bahaya, Anda tidak tahu. Itulah sebabnya pemimpin selalu kasih ingat Anda ada bahaya di depan. Kalau Anda ikuti apa yang pemimpin sampaikan, Anda akan selamat. Tapi ketika Anda keluar dari apa yang pemimpin sampaikan, Anda akan hancur. Jadi betapa penting orang di belakang Anda seperti Mordekai dan Esther. Orang hebat ini ada di belakang untuk menuntun dia punya anak ini. Karena dia tahu rencana Tuhan besar. Esther jadi ratu itu tidak gampang. Berarti ada tujuan Tuhan. Orang-orang rohani, orang-orang supernatural yang mengerti hal-hal itu. Kalau orang natural tidak akan pernah mengerti. Dia berpikir biasa saja karena memang dia bagus terpilih. Tapi kalau orang supernatural, dia punya cara pandang berbeda. Ada tujuan Tuhan di balik ini. Jadi kalau Anda anak-anak muda yang dibina, dibimbing di tempat ini, semua katakan Anda patut bersyukur. Orang tua Anda tidak melihat hal ini, tapi pemimpin rohani Anda melihat hal ini. Selalu menegur Anda, jangan begini, jangan begini. Coba Anda perhatikan Mordekai. Jangan Esther kasih tahu kamu punya bangsa dari mana kamu. Tidak boleh. Sampai sudah duduk ratu pun Esther selalu ngomong buat dia seperti tadi. Kalau kamu berdiam diri Esther, pertolongan akan datang karena kami bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi tidak pernah tinggalkan Tuhan Allah. Itu kami punya Tuhan Allah yang hidup. Dan Tuhan Allah itu akan menolong kami sekalipun di pembuangan. Kalau kamu tidak berdiri juga, ingat jabatan Raja Tuhan kasih untuk Anda. Bukan itu Anda dapatkan. Tujuannya menolong bangsa Anda yang sementara menderita. Dan saudara lihat itu hebatnya orang di belakang dia. Jangan pemimpin bicara, Anda berontak, Anda melawan. Anda tidak pernah tahu bahaya di depan. Kami tahu bahaya di depan. Anda tidak pernah tahu bahaya apa Anda hadapi. Tapi sebagai pemimpin saudara yang diangkat Tuhan Allah tahu Anda berbahaya. Makanya kami sampaikan firman Allah dari Tuhan untuk Anda. Anda harus buka hati lebar-lebar dan katakan saya mau berubah. Sampai kapan Anda tutup hati? Betul saudara? Kalau kami menanti Tuhan untuk ngomong buat kami tidak gampang saudara. Tidak seperti saudara pikirkan. Sangat. Wah, saya tidak bisa bilang sangat apa lagi. Karena duduk dan menanti Tuhan bicara tidak gampang saudara. Itu demi kebaikan Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kalau ada orang-orang di belakang Anda yang berdiri sebagai Mordekai untuk Anda harus belajar buka hati. Anda harus belajar rendah hati seperti Esther. Dia rendah hati, pemimpinnya bilang apa dia iko. Mordekai itu bilang apa saja Esther iko. Bukan karbol cucu hidung, bukan saudara. Tapi Esther tahu ada masa-masa di mana Esther ini perlu ditolong, perlu didorong. Bangkit Esther, kamu sudah jadi ratu, itu tujuan Tuhan untuk Anda. Kalau kamu tidak berdiri juga, Tuhan akan pakai cara lain untuk tolong kami karena kami bangsa Yahudi dikasihi Tuhan. Amin saudara. Ini perkataan keras. Saudara Esther sudah jadi ratu pun pemimpinnya ini selalu kasih ingat dia. Ini anak-anak muda GKRI Ambon, perhatikan Anda dibina di sini dengan baik. Supaya ke depan kalau sudah duduk kursi hormat, kehormatan, jabatan, jangan lupa dari mana Anda dibentuk. Belajar dari Esther, saudara saya bilang Tuhan Esther ini paling hebat deh. Saya ada orang pun hati rendah seperti dia. Susah saudara. Makanya Tuhan pilih orang mau naik ke atas itu Tuhan lihat yang hati dulu. Amin saudara. Meskipun hati kejahatan sampai situ. Tidak boleh. Karena di atas tidak gampang. Tuhan tahu dia pun hati dia yatim piatu. Saudara tahu dia dibentuk oleh Mordekai. Saya percaya wah tidak gampang saudara. Tapi karena dia melewati proses itu. Jadi kalau besok-besok Anda sudah jadi kepala kantor perhubungan, kepala kantor perikanan, kepala kantor gubernur, kepala kantor kota Madia, kejaksaan, pengadilan, jangan lupa saudara di sini Anda dididik. Dan kalau Anda dididik di sini, pemimpin bilang apa? Dengarlah, bikin jua. Anda ada dalam satu komunitas, itulah komsel Anda. Kalau komunitas Anda bicara apa,
speaking. Jangan Anda keluar ke satu komunitas lain, itu Anda bawa kehancuran. Selama Anda keluar dari komunitas yang bimbing Anda akan hancur. Bayang luka hati, sakit hati, pahit hati, sampai Anda hancur. Tetaplah di komunitas itu. Mau dapat marah, mau dapat bakal lain, mau dapat apa saja tahan. Karena tujuannya baik. Saudara, siapa yang mau bikin Anda susah? Tidak. Tujuan kami untuk Anda baik. Amin, saudara. Saudara tidak pernah berpikir jemaat ini. Saya berpikir karena Tuhan taruh di hati saya. Haleluya, saudara diberkati. Jadi kalau pemimpin-pemimpin Anda di gereja ini ajari Anda terus bersyukur. Amin, saudara. Anda harus bersyukur buat Tuhan. Mordekai katakan, kalau kamu duduk saja dalam istana, pasti juga kamu mati. Saudara, ini merubah mindset daripada Esther loh. Oh iya ya, katong kan bangsa Yahudi, katong dipilih Tuhan, katong dikasihi Tuhan. Saudara, saya percaya kan tiap hari dia bangun hubungan dengan pamannya, kan di rumah itu diajar firman Tuhan. Jadi waktu situasi ruwet ini kan kacau balau semua. Tetapi waktu dia punya om bilang, ingat saya tolong, tapi Tuhan Allah akan tolong. Memang dalam kitab Esther tidak dicatat kata Tuhan ya, tetapi pihak lain itu berbicara tentang Tuhan Allah yang mereka sembah. Ini kalau kamu tidak tolong pihak lain, Allah kita yang kita sembah tolong kita, Esther. Ini kan kesempatan kamu tolong bangsamu. Itu yang merubah cara pikirnya. Oh iya ya, kita bangsa pilihan Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan sudah kasih saya jabatan sebagai ratu. Pasti Tuhan tolong saya. Jadi Mordekai mau bilang untuk Esther jangan diam. Jangan bersembunyi di istana itu. Saya keluar dari saya persembunyian. Kasih lapas saya baju ratu itu. Lapas saya mahkota itu. Amin. Lapaskan semua yang ada pada Ose. Sekarang Ose berdiri, Esther. Ini waktu engkau bertindak untuk melakukan sesuatu demi bangsamu. Bangsa pilihan Tuhan. Kan Tuhan sudah siapkan kamu untuk ratu, Esther. Selama ini Tuhan siapkan kamu jadi ratu. Jadi tugas ini untuk engkau tolong banyak orang. Seperti Bapak Gembala pernah khotbah di sini. Saudara dikasih kekuasaan, jabatan oleh Tuhan Allah dengan tujuan. Ambil sumber daya yang ada tuh di tempat saudara bekerja. Lalu kasih akan di gereja untuk topang pelayanan di gereja untuk orang susah. Jangan ambil sumber daya di kantor, diri keluarga. Tapi kasih akan per orang lain. Menolong orang lain supaya Anda diberkati, orang lain juga diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, duduk jabatan-jabatan penting. Ingat, itu bukan untuk perkaya diri Anda dan keluarga Anda. Itu bukan untuk Anda tampilkan saya berhasil, saya sukses. Tidak, Tuhan kasih dengan tujuan. Ambil sumber daya yang ada, lalu lepaskan untuk orang-orang, khususnya gereja Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Ini waktunya Esther kamu berdiri untuk bangsamu. Ini waktunya engkau bergerak, Esther. Ini waktunya engkau bertindak untuk menyelamatkan bangsamu. Amin, saudara. Tuhan hebat luar biasa untuk kisah ini. Bapak Ibu Saudara, ini waktu kita semua bangkit, bergerak dan lakukan sesuatu bagi kota kita dan bangsa kita. Pikirkan hal yang membawa keuntungan bagi kehidupan rohani Anda. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Mordekai berbicara demikian, Esther mulai, saudara, bergerak. Esther tidak tinggal diam. Esther mulai bergerak. Esther bangkit dan Esther mulai keluar dari istana. Apa yang Esther buat? Tindakan apa yang Ratu Esther ambil? Katakan kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang, seluruh orang Yahudi yang terdapat di Susan. Pergi, kumpulkan mereka semua. Jangan menangis, karena di jalan-jalan sudah penuh dengan ratapan dan kain kabung. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sudah mulai pakai kain kabung. Ratapan, air mata, duka cita, puasa, ratapan sudah naik di hadapan Tuhan. Dan saudara lihat kata-kata dari seorang bapak yang hebat membuat anak ini bangkit dan bergerak. Pergilah, kumpulkan semua orang yang ada di benteng Susan. Pergi, kumpulkan mereka. Pergi, kumpulkan mereka. Ini hebat. Dia berdiri sebagai ratu toh. Dia mulai kasih perintah. Pergi, kasih tahu buat Mordekai. Pergi, kumpulkanlah semua orang yang ada di Susan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam satu perjuangan atau pertempuran, salah satu yang sangat dibutuhkan oleh pemimpin adalah dukungan. Jadi Anda harus masuk dan terlibat dalam peperangan dan pertempuran. Amin. Pemimpin itu butuh dukungan dari Anda. Itu ketika masuk dalam masalah-masalah, Anda mendukung pemimpin, itu sangat luar biasa. Itu menopang dia naik. Saya juga begitu, kalau saya mau khotbah, banyak orang mulai berdoa buat saya. Saya bilang, waduh saya senang. Karena sekalipun sulit, tapi banyak orang berdoa dan bersyafaat buat saya. Jadi seorang pemimpin itu butuh dukungan. Orang-orang harus mendukung dia supaya visi mimpinya itu terjadi. Pertempuran atau peperangan bukan untuk menghancurkan Anda, tapi untuk membuat Anda naik. Saudara, saya mau bilang sekali lagi, pertempuran dan peperangan bukan untuk hancurkan Anda, tetapi untuk membawa Anda naik. Naik level, naik promosi, naik jabatan. Sebab itu saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak mau masuk dalam peperangan, Anda tidak mau masuk dalam pertempuran, Anda tidak akan pernah mendapatkan naik level. Naik level itu diberikan bagi orang-orang bertarung, bagi orang-orang bertempur.
bagi orang-orang mengalami peperangan. Orang-orang yang berdiri berperang, orang-orang berdiri untuk satu pertempuran. Orang-orang itu yang akan naik level. Kalau Anda tidak pernah mau bertempur, mau terlibat dalam satu peperangan, jangan harapkan Anda naik level. Jangan tinggal dalam zona nyaman Anda. Anda tidak akan pernah dapatkan apa-apa. Semua orang itu mau senang datang gereja pulang, tidak ada masalah. Duduk dengan firman pulang. Tapi untuk masuk dalam peperangan, mau berdoa bersama susah. Saya mau bilang buat saudara, peperangan kita itu doa. Doa itulah kekuatan kita. Amin. Dengan doa di sini kita berperang, dan berperang itu lelah. Dan saya percaya setiap minggu Anda datang berdoa di tempat ini. Dengar baik-baik untuk Anda yang berdoa di tempat ini. Karena setiap peperangan setelah kemenangan ada jarahan. Tuhan selalu memberikan untuk orang Israel ketika peperangan selesai kemenangan jadi bagian mereka. Maka mereka mendapatkan jarahan-jarahan yang banyak. Jadi kalau Anda mau berperang, Anda mau masuk dalam pertempuran, saya mau katakan Anda siap untuk naik level. Selama Anda mengatakan, wow saya tidak mau menderita ya, karena peperangan itu sengsara, maka Anda tetap di tempat. Banyak orang tidak mau berdoa, tidak suka berdoa, karena berdoa itu melelahkan. Tapi saya percaya orang-orang supranatural, doa itu merupakan kesukaan, doa itu merupakan kesenangan, doa itu merupakan sesuatu yang indah. Amin. Jadi apa yang Esther lakukan, tindakan apa yang Ratu Esther ambil, pergilah, kumpulkanlah semua orang yang ada benteng Susan. Yang kedua, bukan saja kumpul-kumpul mereka, tapi yang kedua berdoa dan berpuasa untukku. Ayat 16, berdoa dan berpuasa untukku. Ini komunitas doa yang luar biasa saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara harus cari komunitas seperti gini. Komunitas orang-orang benar berdoa. Komunitas orang-orang suka berdoa. Amin. Aku dan dayang-dayangku juga akan berdoa. Dan Mordekai dengan orang-orang Yahudi yang ada di luar berdoa untuk aku. Aku dan dayang-dayang. Saudara bisa bayangkan, Esther bisa pengaruhi ini. Dia punya dayang-dayang, pelayan-pelayan untuk berdoa puasa 3 hari. Berarti Esther itu wanita yang punya pengaruh yang luar biasa. Dia punya otoritas ilahi yang hebat. Sehingga orang-orang di bawah tunduk menghormati apa yang dia sampaikan. Aku dan dayang-dayangku, aku dan pelayan-pelayanku, mereka akan berdoa juga dengan aku. Di mana Anda berada, Anda harus punya pengaruh yang baik. Amin. Di mana saja Anda beraktivitas, Anda harus punya pengaruh yang baik. Mempengaruhi orang untuk hidup baik seperti Anda. Jangan Anda punya pengaruh buruk. Amin. Jadilah pemimpin yang baik, sehingga orang menuruti pola hidup Anda yang baik. Ini Esther punya pengaruh yang hebat. Berdoa untuk aku. Bapak Ibu Saudara, orang benar zaman dulu ketika menghadapi masalah, mereka selalu berdoa. Anda mungkin berdoa mana? Jawabannya belum ada. Doa punya kuasa. Doa mengubah segalanya. Ishak berdoa kepada Tuhan karena istrinya mandul. Firman Allah berkata, Ribka akhirnya juga hamil. Ribka juga punya masalah. Ketika anak-anaknya tenang-tenang dalam perutnya, dia datang juga buat berdoa. Itu. Hana juga ketika kandungannya tertutup, dia juga berdoa kepada Tuhan. Amin saudara. Kita mau begini tapi Tuhan belum. Nanti waktu ini terjadi. Tuhan selalu buat segala sesuatu indah pada waktunya untuk kebaikan kita. Jadi saya mau bilang, taruh dalam pikiran kita bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Masalah memang banyak saudara akhir-akhir ini. Kayak ketong masa percepatan waktu kejar-kejar kata orang. Ketong begini, wah siang. Mau begini, wah sore. Aduh belum selesai ini. Aduh jadi seperti dunia ini lagi kacau balau begitu. Tapi ingat kita harus tetap berdoa. Mari kita lihat ayat 16. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan untuk berdoa bagiku. Jangan makan dan minum selama 3 hari dan 3 malam. Selama 3 hari dan 3 malam. Aku sendiri dan gadis-gadis pelayanku akan berpuasa juga. Setelah itu aku akan menghadap raja. Meskipun itu melanggar undang-undang. Kalau aku harus mati karena itu, biarlah aku mati. Kumpulkan semua orang. Cari komunitas orang-orang berdoa. Mulai berdoa untuk aku. Aku akan pergi menghadap raja. Saudara tahu tadi dia bilang apa? Semua orang tahu. Kalau menghadap raja tidak dipanggil hukuman mati. Dan sudah 1 bulan. Raja tidak panggil saya. Tapi saudara tahu waktu mereka bilang, oh saya diam saja, pihak lain tolong kami. Dan jangan kau kira kau luput, kau juga akan kena hukuman itu. Kau dan keluargamu akan habis. Tapi saudara lihat waktu Mordekai kasih bilang buat dia perkataan itu, apa yang dia lakukan? Kumpulkan orang-orang, berdoa untuk aku, dan aku sendiri akan menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Amin saudara. Jadi betapa penting seorang pemimpin mengubah mindset dia punya anak-anak itu. Pemimpin homesel, khususnya pemimpin pemuda. Cara Anda mengubah cara pandang mindset anak
anak-anak Anda dalam home cell sangat menentukan. Anda harus maju. Anda pasti bisa, Anda pasti berhasil. Kalau Anda tidak maju, orang lain menduduki Anda punya posisi. Anda harus maju, Anda bisa, Anda mampu. Kata-kata itu Anda harus lepaskan untuk anak-anak. Esther, kalau kamu tetap berdiam diri saja, pertolongan untuk kami orang Yahudi tetap ada. Dari pihak Tuhan tetap ada. Karena kami percaya Tuhan Allah kami. Kalau kamu diam, kamu akan mati juga. Kamu kira kamu diam di istana luput? Tidak, kamu akan mati juga. Saudara, kata-kata itu mendorong Esther. Pergi katakan, kumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di Susan. Berdoalah untuk aku dan berpuasa. Cari komunitas orang-orang berdoa untuk aku. Setelah itu, aku akan masuk menghadap raja. Kalau terpaksa aku harus mati karena undang-undang itu, biarlah aku mati. Siapa mau mati untuk orang, saudara? Tidak ada, saudara. Tapi ini adalah komitmen orang-orang yang radikal tentang kebenaran. Sebagai seorang pemimpin, saudara, dia radikal. Betul? Dia tahu Tuhan ada. Tapi ketika Mordekai bicara tentang dia, tentang Tuhan, pihak lain itu, dia baru sadar dia bangsa Israel, dia patut dan pasti Tuhan tolong mereka. Itulah sebabnya dia mengeluarkan kata-kata itu. Komitmen yang hebat dari seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang ratu yang hebat, yang radikal tentang kebenaran. Karena dia tahu waktu berdoa, mujizat pasti terjadi. Amin, saudara. Dia tidak pelimplang, saudara. Tapi dia adalah seorang pemimpin yang memiliki integritas. Saudara, sebagai pemimpin harus punya integritas. Tidak boleh bicara pelimplang. Anda harus memegang kata-kata Anda sebagai pemimpin. Supaya orang di belakang Anda melihat dan mencontohi Anda. Anda tidak boleh pelimplang. Orang di bawah Anda akan ragu tentang Anda. Karena Anda tidak memegang apa yang Anda katakan. Seorang pemimpin sangat memerlukan kehidupan seperti gini. Tidak boleh bicara pelimplang. Putar-putar balik akan. Tidak boleh. Esther bilang, beta akan masuk hadapi raja. Beta akan pergi. Bukan karena ini beta punya suami. Tidak. Tapi beta akan pergi bersama dengan Tuhan Allah yang beta sembah. Beta akan pergi dengan Tuhan Allah yang orang Yahudi sembah. Karena ketika dia berdoa, ketika surga terbuka, maka doa itu akan dijawab. Saudara, tanpa doa kita tidak bisa buat apa-apa. Kita bisa berani. Jadi penting kita berdoa. Dengan berdoa kita kuat. Dengan berdoa kita berani. Amin, saudara. Itu yang Daniel katakan. Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah yang kami sembah, kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendak Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung. Ini orang-orang radikal tentang kebenaran. Raja ingat, katanya akan pernah menyembah patung itu. Tidak akan. Ini pemimpin-pemimpin integritas. Makanya bagaimana sentaru di kedudukan tinggi, saudara. Anda harus punya komitmen yang teguh. Amin. Saya tidak akan keluar dari kebenaran. Saya akan tetap ada dalam kebenaran. Saya akan tetap mengikuti pengajaran firman Tuhan disampaikan di gereja. Saya akan mengikutinya. Apapun terjadi, karena saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Anda harus punya prinsip. Kalau jam ibadah, saya ibadah. Saya tanpa rampa apa tidak. Saya akan tetap menyembah Tuhan. Karena itu hari Sabat di mana saya harus beribadah kepada Tuhan. Kalau saya harus memberi, saya harus memberi. Karena saya harus taat. Bawa perpuluhan di gereja, saya harus taat. Alias saya bikin, betul mau bikin. Ini orang-orang radikal tentang prinsip-prinsip kebenaran. Pengajaran firman pegang kuat, tidak akan pernah tergoyahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita perlu memiliki pemimpin-pemimpin yang radikal tentang kebenaran. Ya, tidak pelimplang. Amin. Aku akan pergi. Kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Ini perkataan yang seorang hebat, seorang ratu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Mordekai telah memainkan peranan yang baik dan benar sebagai seorang tua buat Esther. Mordekai wariskan kehidupan iman bagi Esther. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat hidup Ambon sebagai orang tua, apakah Anda sudah wariskan kehidupan iman bagi anak-anak Anda? Kalau Anda sebagai orang tua tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah membangun mesbah di rumah memuji Tuhan, lalu apa yang Anda sebagai orang tua mau wariskan? Anda tuntut anak baik, Anda tuntut anak berhasil, Anda tuntut anak harus jadi anak sopan santun supaya anak Anda berhasil dan yang terbaik. Tapi sudahkah Anda wariskan warisan iman buat anak-anak Anda? Sudahkah Anda duduki mereka dan sampaikan firman Tuhan? Sudahkah Anda panggil mereka dan mendoakan mereka? Tapi kami di sini, kami berdoa untuk anak-anak Anda. Kami nasihati mereka, kami ajarkan mereka jalan-jalan Tuhan. Kami didik mereka untuk mengenal Tuhan. Kami ajarkan mereka tentang firman Tuhan. Dan tak henti-hentinya kami terus mengajari mereka. Belajar dari Mordekai, perjuangan imannya untuk Esther, mendidik Esther, merawat Esther, membimbing Esther, menasihati Esther, memelihara Esther dengan cinta, dengan
dengan kasih sayang yang tulus menjadikan Ester sebagai seorang ratu. Firman Tuhan berkata, di balik keberhasilan suami ada seorang istri yang bijak. Suaminya dikenali pintu-pintu gerbang karena ada seorang wanita di belakang dia, yaitu istri. Jadi suami-suami, kau dengar, kau terkenal berhasil karena ada seorang wanita di belakang Anda. Itulah istri Anda. Jadi belajarlah hormati istri Anda, hargai istri Anda, karena dia pantas untuk dihormati. Tidak pantas Anda keluarkan caci maki dan pukul istri Anda. Tidak pantas Anda lakukan itu, menghina dia di hadapan anak-anakmu. Tidak pantas Anda tidak berlaku adil buat dia. Anda bekerja tapi istrimu mendoakan Anda. Tidak pantas Anda tidak kasih uang buat dia. Anda punya uang, kasih dia kepercayaan megang uang. Jangan Anda biarkan dia sebagai pembantu Anda. Tidak pantas Anda lakukan. Dia pantas, istrimu pantas dihormati, dihargai. Yang menolong Anda itu istri Anda. Wanita yang mungkin kau hina, kau anggap remeh, dia itu ada di belakang Anda. Dia merawat Anda, dia melihara Anda, dia siapkan pakaian untuk Anda, makanan untuk Anda, dan Anda tidak tahu dia berdoa untuk Anda waktu Anda tidur. Jangan Anda hina dia. Istrimu pantas untuk dihormati dan dihargai. Di balik keberhasilanmu ada istri di belakangmu. Di balik keberhasilan dan kesuksesan Ester sebagai ratu, ada seorang bapak yang hebat dan luar biasa. Dia harus hadir sebagai bapak sekaligus ibu untuk merawat Ester. Dia harus membimbing dia, harus kasih makan dia, harus kasih dia pakaian, nasihati dia, awasi dia, ingatkan dia. Tak putus-putusnya Mordekai terus memperhatikan dia, terus mengawasi dia. Ester mengikuti konteks untuk pemelihara ratu pun. Mordekai berawas-awas di luar istana. Mordekai selalu berjalan-jalan menantikan keputusan apa yang akan terjadi untuk Ester. Itu seorang bapak yang hebat. Mordekai memainkan peranannya sebagai seorang bapak sekaligus ibu yang baik. Luar biasa, saudara. Anak-anak muda kekayaan hidup Ambon, kau dengar. Pemimpin-pemimpin di gereja ini mengajarkan kamu jalan-jalan Tuhan. Mereka mengawasi kamu, tapi mereka tahu ada bahaya di depan kalau Anda keluar dari jalur yang Tuhan ajarkan. Kamu tidak tahu tak henti-hentinya. Pemimpin-pemimpinmu ini berdoa untuk kamu. Gembala-gembala komsel pemuda itu berdoa untuk kamu. Kamu tidak tahu mereka menangis untuk kamu. Ketika kamu jatuh, ketika kamu gagal, kamu tidak pernah tahu gembala komsel pemuda itu menangis ketika kamu keluar dari nasihat yang dia sampaikan. Kalau saja Ester keluar dari nasihat Mordekai, Ester tidak akan pernah jadi apa-apa, tidak pernah duduk dalam istana. Tetapi karena dia wanita yang memiliki roh lemah lembut, yang memiliki roh tentram, dia tunduk pada otoritas yang ada di atas dia. Dia menghormati Mordekai, dia menghargai Mordekai sebagai bapak sekaligus ibu buat dia. Kami tidak melahirkan Anda secara dagingnya, tapi kami melahirkan Anda sebagai pemimpin rohani. Kami melahirkan Anda supaya Anda jadi baik. Amin. Dan hamba-hamba Tuhan tidak boleh perkatakan, saya melahirkan kamu, kamu harus ingat saya. Tidak boleh, karena kita hamba. Kata-kata itu tidak boleh ada di semua hamba-hamba Tuhan. Saya melahirkan kamu di gereja ini sebagai mama rohani, kamu harus ingat saya, balas kebaikan saya. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, kita hamba yang mempercayakan. Tuhan percayakan domba kita buat kita didik. Jangan Anda melepaskan kata-kata itu untuk jemaat ini. Anda melayani Tuhan murni, nanti Tuhan Allah berkati kita. Tidak boleh Anda perkatakan, saya melahirkan kamu, saya ibu rohani buat kamu. Tidak boleh ada kata-kata itu keluar dari semua staf karya hidup Ambon. Saya peringatkan karena tidak boleh. Karena saya percaya apa yang saya kerjakan di bumi, orang mengenal Tuhan Allah, ada upah yang Tuhan sudah taruh buat saya. Tidak perlu itu. Kalau mereka ingat kita, puji Tuhan, tidak ingat, tidak masalah. Amin, saudara. Dan kita lahirkan orang-orang pelayanan pribadi, orang lalu tujuan, kau ingat beta. Tidak boleh ada. Tuhan Allah di surga tahu memberkati hidup kita. Sudah tahu apa yang Tuhan buat untuk Mordekai? Apakah tidak ada sesuatu yang Allah taruh untuk Mordekai? Tadi saya bilang di depan, setiap peperangan, setiap pertempuran, itu bukan hancurkan Anda, tapi untuk menaikkan Anda ke level yang lebih tinggi, ke promosi, ke jabatan yang tinggi. Apakah Mordekai memainkan peranannya dan tidak dapatkan apa-apa? Tidak, saudara. Apa yang Tuhan kerjakan untuk Mordekai? Saudara, mari kita lihat firman Tuhan dari Ester 10 ayat 3. Mordekai, orang Yahudi itu tetap menduduki jabatan tertinggi di bawah Raja Ahasveros sendiri. Amin. Mordekai dihormati dan disukai orang-orang sebangsanya. Ia berjuang untuk keselamatan dan kesehatan bangsanya serta seluruh keturunan
mereka. Firman Tuhan tadi berkata pada ayat yang ketiga, jabatan tertinggi di bawah Raja Ahasveros, artinya Mordekai orang kedua di tempat itu di Persia. Luar biasa kan saudara? Kalau saudara bekerja buat Tuhan, apakah Tuhan tidak ingat waktu kau bekerja keras di gereja ini, waktu kau berjuang? Saya mau bilang untuk semua hamba-hamba Tuhan GKI Ambon, apakah Tuhan Allah tidak ingat? Apakah Tuhan Allah tidak ingat jerilah saudara? Tuhan perhatikan jerilah Mordekai. Saudara tahu Tuhan siapkan Mordekai untuk membina ini Ester, karena tujuan Tuhan besar. Tuhan siapkan Mordekai, orang yang beriman ini, mendidik anak ini dan mendorong dia maju di kursi kehormatan, kursi kemuliaan. Mazmur 75 ayat 7 dan 8 berkata, sebab bukan dari timur atau barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian, tetapi Allah adalah hakim, direndahkan yang satu, ditinggikan yang lain. Amin. Peninggian itu bukan datang dari siapapun, tapi dari Tuhan Allah. Ketika Anda bekerja keras, ketika Anda berlelah, ketika Anda lakukan sesuatu untuk kerajaan Allah, saya mau bilang, Tuhan tinggikan saudara, Tuhan promosikan saudara, bukan manusia. Jadi ingat sekali lagi, peperangan atau pertempuran bukan untuk hancurkan Anda, tapi untuk membawa level Anda naik lagi. Peperangan itu membuat Anda naik, bukan untuk hancurkan Anda. Jadi Anda masuklah dalam peperangan, masuklah dalam pertempuran. Karena setelah itu Anda akan melihat level Anda dinaikkan Tuhan. Sama seperti Mordekai dan sama seperti Ratu Ester. Wanita biasa yatim piatu, tapi dipromosikan menjadi pemimpin, menjadi ratu. Dan juga Mordekai orang kedua. Mordekai menduduki posisi Haman. Haman hancur, tapi jabatannya itu dikasih untuk Mordekai. Itu akhir cerita yang luar biasa dari kisah Ester. Sebab itu wanita-wanita yang dikasih Tuhan, jemaat hidup Ambon, semua kita, mari kita belajar seperti orang ini. Anda sekarang sebagai anak Tuhan, mainkanlah peranan Anda sebagai anak Tuhan. Anda sebagai pemimpin di kantor-kantor, mainkanlah peranan Anda sebagai pemimpin yang baik, supaya di kantor-kantor Anda menjadi contoh, karena Anda itu memiliki integritas. Anda berbicara, lakukan. Jangan pelimplang di kantor-kantor di mana Anda bekerja. Kalau Anda katakan sesuatu, lakukanlah. Saya percaya kita diberkati.